Ih, emang udah buka kamar gini ya? Gerak-gerak kan? Fuck. Yo, karena gue baru dapat angle baru dan dia hantar mau buat video apa. Jadi gue coba buat semacam apa sih? Jadi gue buat video hal yang sedikit gue tahu akhir-akhir ini. Ya karena gue baru selesaikan. Jadi kenapa tidak gue buat videonya? Ya karena awalnya gue buat video soal buku. Cuman terlalu sulit dan cukup sulit untuk membahas satu buku dalam waktu yang singkat. Ini cuma karena kepikiran ada ide, kayak ganti angle kamera bagus ya. Pasang kameranya, cari posisi yang pas, dan ya, jadi sekarang. Membahas satu penelitian, ya meskipun proposal belum selesai, tapi punya sih. Meskipun proposal belum selesai, tapi penelitiannya sudah jalan. Yang penelitian yang secara mau dibilang serius tidak, tapi pertanyaan serius. Jadi ya semacam pra-penelitian, tapi dengan konsen yang lebih serius. Jadi membahas penelitian soal koefitas anjing, kenapa goyang-goyang sih anjing. Membahas penelitian soal koefitas kelompok LGBT. Kalau aku lagi celana koefitas kelompok LGBT yang namanya IMOF NTT. Tapi kalau bisa kasih ilustrasi sih, soalnya ini bagus ya untuk menjelaskan bagaimana suatu koefitas itu berlangsung dalam suatu kelompok LGBT yang namanya IMOF. Jadi penting bangsa. Pertama, kita mulai dari apa indikator yang mendasari bahwa tersebut IMOF menjadi satu tempat yang layak untuk disebut berhasil menciptakan koefitas dalam komunitas atau kelompok mereka. Ada dua faktor utama yang menjadi penentu bagi beta sebagai calon peneliti untuk menentukan kenapa IMOF itu cocok atau tepat disebut sebagai kelompok yang berhasil menciptakan koefitas atau koefitasnya berlangsung dengan baik. Itu yang pertama adalah faktor telah berjalan atau berlangsung berdirinya IMOF selama 10 tahun. Kalau misalnya kalian pikir 10 tahun itu adalah sebuah angka yang pendek, enggak, 10 tahun itu dari kalian SMP, SD, SMP 9 tahun. Jadi dari SD sampai SMA kelas 1, 10 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Apalagi untuk sebuah komunitas. Komunitas yang tumbuh dan hidup dalam lingkungan yang tidak kondusif. Yang sebuah kelompok atau komunitas yang hidup dalam satu, dua, tiga. Apalagi sebuah kelompok atau komunitas yang hidup dalam sebuah lingkungan yang tidak kondusif, sebuah lingkungan yang tidak sama sekali mendukung kehidupan atau keberlangsungan dari suatu organisasi atau kelompok tersebut. Ibaratnya kayak apa ya, yang bisa hidup di semua tempat. Ibarat kayak kaktus yang hidup di lingkungan gurun kering gitu. uh, ya meskipun kondisinya tidak kondusif untuk sebuah tumbuhan kaktus itu hidup, tapi ya buktinya mereka tetap hidup dan terus tumbuh sampai jadi habitatnya di gurun pasir. Ya, jadi kira-kira seperti itulah kondisi IMOF. Bagaimana mereka dalam 10 tahun ini, dalam jangka waktu sangat panjang, mereka tidak bisa bertahan dalam kondisi dan lingkungan yang sama sekali tidak mendukung mereka untuk
ada dan bertahan. Lalu faktor yang kedua adalah jaringan. Dalam 10 tahun ini, 10 tahunnya IMOV, mereka terus bertumbuh dan bertahan. Tidak hanya mereka bertahan, jadi bertahan, mati tidak mati, hidup tidak hidup, tapi mereka terus memperluas jaringan mereka. Kalau banyak orang tidak tahu ya, cuma kalau kalian lihat beberapa kegiatan IMOV tuh bermacam-macam loh. Ada yang di Sika, di Soe, di mana gitu. Cuman kegiatannya Karido sebagai selaku ketuanya IMOV tuh banyak lah, sering-sering aja keluar kota. Jadi ya tinggal dicari pembenaran akademisnya atau pembenaran atau pembuktiannya seperti apa. Cuman dua faktor tadi yang menjadi penentu atau indikator beta berani mengambil, atau alasan kenapa beta mengambil IMOV menjadi sebuah komunitas untuk diteliti aktivitasnya mereka. Terus pertanyaannya sekarang adalah kenapa tidak diambil indikator jumlah anggota dan sebagainya. Pertama, awalnya B juga mau mesti ambil jumlah anggota sebagai indikator bahwa sebuah aktivitas dalam kelompok, khususnya dalam hal ini itu berlangsung dengan baik. Cuman pada akhirnya kita tahu bahwa orientasi atau tujuan mereka dalam menambah anggota itu tidak menjadi tujuan utamanya lagi. Berubah orientasi mereka, jangan orientasi sih, berubah tujuan mereka. Jadi ya sudah, dan berasa juga cukup dua faktor tadi bahwa keberhasilan IMOV untuk bertahan selama 10 tahun dan jaringan mereka yang luas itu sudah menjadi dua faktor yang cukup sih untuk menjadi indikator bahwa kualitas dalam IMOV itu berlangsung dengan sangat-sangat baik. Lalu sebenarnya saya butuh kertas saya. Lalu apa lagi? Ini kalau betul senjelek nih. Oke, itu kan tadi apanya. Sekarang bagaimananya? Anjing, celana mendesak kulih. Gini. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sebuah kelompok, dalam hal ini IMOV, berhasil menciptakan kualitas kelompok mereka yang sedemikian rupanya dengan dua indikator tadi telah berhasil berlangsung selama 10 tahun ini. Ketika saya melakukan penelitian dengan beberapa narasumber, pertama harus jelaskan dulu sih apa itu kualitas dan yang memang teliti khususnya apa itu fantasi. Jadi fantasi itu anjing gue lupa, ganti enggal. Jadi fantasi itu semacam cerita atau story, itu bahasa Inggrisnya sih, cerita atau story yang biasanya berisi soal pengalaman, jokes, lelucon yang saling dibagi dan saling berbagi antar anggota masing-masing orang. Dan dalam cerita tadi biasanya ada beberapa cerita tertentu yang kalau menurut pencetus teorinya Ernest Borgnine, cerita itu selalu membuat hal yang terjadi di masa lalu atau pengalaman atau sesuatu yang mereka bayangkan terjadi di masa depan. Jadi itu dari dua gambaran tadi bisa tuh dipetakan bagaimana apa ceritanya dan pengalaman yang mereka sering bagikan. Nah, dalam IMOV sendiri ketika melakukan penelitian dan ketika bertanya apa sih, kenapa sih, ya apa sih dalam keberhasilan IMOV untuk mempertahankan atau memperkuat eksistensi
dan konektivitas mereka, apa yang menjadi faktor utama menurut narasumber? Narasumber menjawab bahwa sharing atau berbagi cerita yang menjadi salah satu faktor utama yang membuat mereka bisa mempertahankan konektivitas mereka. Dan ketika ditanya apa cerita itu, ada satu kata yang disebutkan oleh narasumber yang uh, sebuah kata yang dijawab dengan penuh ketegasan, seolah-olah waktu dia masih bertanya tentang, ya kan biasa kan pertanyaan mahasiswa harus dimulai dengan alasan landasannya dulu baru pertanyaan kan. Ketika kita tanya, jawaban pertama, satu kata pertama yang keluar dari narasumber, seolah-olah sudah tahu apa yang ingin dia maksud gitu loh. Ya jawaban meyakinkan gitulah, kalian paham lah. Satu kata yang disebut ketika bisa selesai bertanya tentang pertanyaan apa yang menjawab konektivitas dalam IMUF itu berhasil, jawabannya adalah luka. Itu luka itulah yang mereka bagikan, luka dari masing-masing orang yang saling mereka bagikan dalam perkumpulan mereka, dalam sharing mereka. Itulah yang menjadi salah satu faktor terbesar mereka berhasil mempertahankan dan mengembangkan konektivitas mereka sampai sekarang. Nah, dan cerita tentang luka dan pengalaman mereka, pengalaman yang sama itu menjadi satu hal yang berkorelasi dengan penelitiannya beta, itu soal fantasi. Ya karena seperti yang disebutkan tadi, bahwa fantasi itu adalah suatu cerita pengalaman yang orientasinya selalu soal masa lalu atau masa depan yang mereka bayangkan. Dan dari pengertian itu, ya penelitian saya masuk ke dalam kategori fantasi yang dibuat oleh Ernest Borman. Tinggal dalam fantasi itu dia spesifikkan lagi ada beberapa fantasi, ada 4 atau 5, beta lupa. Yang paling beta ingat karena katanya, bukan katanya, istilahnya tuh yang paling mudah diingat, namanya rantai fantasi. Belum lupa sih apa istilahnya, cuman uh, cuman yang menarik dari penelitiannya Ernest Borman itu, ketika bukan ketika sih, dari 3, 4 atau 5 fantasi, jenis fantasi dari Ernest Borman itu, ketika dalam satu penelitian tidak wajib semuanya harus ada. Jadi dalam penelitian ketika lu temukan sebuah data atau ketika lu berhasil mengolah datanya dan lu ketemukan dari 4, belum pasti 4 atau 5, cuman dari 4 atau 5 jenis fantasi itu, kalau cuma 4 yang masuk itu oke okay. Kalau cuma 3 yang masuk nggak apa-apa, tapi kalau semuanya masuk mungkin lebih baik lagi. Sabar, bebung kertas mana? Bisa lupa bebung bahasa apa? Apa lagi ya? Oh ya, simbol. Satu hal lagi, fantasi itu selalu berhubungan dengan simbol. Simbol dalam artian bahwa simbol tidak selalu harus berkaitan atau harus berarti sesuatu yang nyata secara fisik. Kayak ini kan simbol kontur basa, atau ada apa lagi ya, contohnya ini simbol dalam arti bahwa tidak selalu harus sesuatu yang secara fisik, tapi bisa saja simbol secara abstrak. Simbol secara abstrak ya tadi, bahwa simbol luka yang mereka bagikan itu yang menjadi salah satu faktor. Cuman yang menarik adalah simbol secara fisik.
dia sebenarnya hanya mau masukkan ini sih dalam dia punya penelitian. Dari hasil bacaan dan referensi dari penelitian mengenai aktivitas yang sama dari penelitian sebelumnya, penelitiannya Papit, anak apa sih anak istilahnya, anak didik, anak bimbingannya Papit tahun 2018, dia memasukkan beberapa simbol yang masuk sebagai di salah satu 4 atau 5 kategori fantasi itu. Pokoknya ada salah satu kategori fantasi yang isinya tuh selalu simbol, berkaitan dengan simbol yang mereka gunakan dalam satu kelompok atau komunitas yang saling memperkuat dan mempererat mereka. Kalau dalam referensinya anak bimbingannya Papit itu, karena dia kan memiliki soal band, jadi ada beberapa simbol yang cuma dimengerti oleh band mereka, simbol-simbol biasa seperti simbol-simbol untuk menentukan nada, kayak misalnya ini long ref atau ini ketukan berapa ketukan, ya kayak gitulah. Itu sebenarnya dalam IMOV, ketika dalam penelitian yang dilakukan dan bertanya, seharusnya ada dan pasti ada, cuman entah kenapa B tidak ingin untuk memasukkan hasil atau hasil atau simbolik tersebut. Entah kenapa, mungkin nanti bertanya soal konsennya apakah setuju atau tidak untuk dimasukkan, cuman menurut beta secara etis hanya tidak deh. Yang pertimbangan adalah, bayangkan ketika penelitian yang dilakukan terus semua orang tahu simbol di IMOV, wah berat ya. Apalagi simbol yang memang digunakan secara rahasia, tentunya tidak etis untuk dimasukkan ke dalam penelitian. Makanya mungkin salah satu dari jenis fantasi tersebut mungkin bakalan dihapus. Lalu yang lain, BTW proposal belum habis ya, cuman bisa penelitian, penelitian bukan penelitian sih, tapi karena belum sempro, jadi atau penelitian tuh, dan penelitian ya. Hantam mau bahas apa lagi? Wait, ada apa lagi ya? Emosi, cerita, jaringan simbol, bagaimana makna homonarans. Oh ya, homonarans, manusia bercerita, manusia saling berbagi. Itu dasar atau asumsinya dari Ernest Borman. Lalu apa lagi ya? Jok sumur. Ini bercakit. Sudahlah. Dah.